Fa innal mu'mina, sungguhnya orang yang beriman, al-kamila, imannya sempurna. Definisinya adalah al-iman al-kamil fi imani, yang imannya sempurna adalah wahwa, yaitu orang beriman, al-mu'minu, orang beriman, hakon, yaitu seandainya dia sempurna imannya, berarti dia adalah seorang beriman yang sejati. Berarti orang beriman yang benar-benar beriman apabila sempurna imannya. Nah, pertanyaannya, sempurna iman bila bagaimana? Maka disebutkan man kamulat fihi su'abul iman, yaitu orang yang sempurna dalam dirinya itu sempurna ada 77 cabang iman. Maksudnya 77 cabang iman itu dia kuasai semua. Ada semua tuh dalam dirinya. Inilah ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau Rasul disebut insan kamil, manusia sempurna, hanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau kita mah nggak ada apa-apanya, maka kita bukan orang suci. Coba aja nanti kita tes 77 itu ada nggak dalam diri kita? Jangan-jangan nggak ada lagi. Ya mudah-mudahan sih ada ya, satu mah ya. 77 cabang iman ini fardu hukumnya. Fardu itu wajib sebenarnya. Wajib. Nah, jelas ini kalau yang sunnahnya lebih daripada 77. Ini wajib seharusnya ada dalam diri setiap orang beriman. Makanya fa innal mu'minal kamila fi imanihi man kamulat fihi su'abul iman. Ini rumusannya. Disebut sebagai mukmin yang sempurna apabila dalam dirinya 77 cabang iman itu dia kuasai semua, ada dalam dirinya. Ini namanya mukmin hakon, iman sejati. Maka Rasulullah SAW pernah bertanya kepada sahabatnya, kaifa anta, sebutnya begini, saya pernah baca gitu ya, kaifa asbahtal yaum, masalah begitu. Bagaimana keadaanmu hari ini? Kaifa asbahtal yaum, bagaimana keadaanmu pagi hari ini? Maka para sahabat mengatakan asbahtu mu'minan haqqan. Wah, kalimatnya mantep dia. Jawabannya apa? Asbahtu mu'minan haqqan. Sahabat gitu Pak. Pagi hari ini saya menjadi orang iman sejati. Nah, gitu Pak. Mudah-mudahan kita begitu Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, seandainya orang yang terpenuhi dalam dirinya 77 cabang iman itu, berarti kalau ada yang enggak penuh gimana? Nah, disebutkan nih, wa man naqasat minhu wahidatun, barang siapa yang terkurangi satu saja dari 77 cabang iman itu, minha, dari yang 77 itu, naqasa min imanihi, maka imannya juga berkurang. Bihasbiha, dengan menghitung tadi yang 77 cabang itu. Ya ini sebenarnya kalau ditulis juga mudah, cuma 77 cabang ya enggak, tapi terangin aja Pak ya. Jadi wa man naqasat min wahidatun minha naqasa min imanihi bihasbiha. Jadi kalau kurang dari 77 berarti kurang imannya. Nah, kira-kira nih nanti kita introspeksi nih. Kira-kira kita dapat berapa nih? 77 apa 76? 10 apa 1? Tergantung hitungannya. Maka bihasbiha, hisab kan hitungan, hisab. Tergantung hitungannya nih. Kita dapat 10 apa dapat ini nilai paling besar Bapak? 77, bukan 100 nilainya. 77. Kalau 77 berarti sempurna, kamil. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang larangan, cegahan, fardu. Wal ma'muru ala nau'aini. Sesuatu yang diperintahkan itu ada
dua macam, dua cabang. Perlu kita ketahui definisi iman adalah dalam beberapa kitab fi'lul ma'mur wa tarkul manhi, ada begitu. Melaksanakan perintah-perintah dan meninggalkan larangan-larangan. Nah, perintah-perintah itu ada berapa? Wal ma'muru ala nau'aini. Sesuatu yang diperintahkan itu ada dua cabang, dua macam. Fardun, satu adalah suruhan yang sifatnya fardu. Fardu itu kalau sinonimnya wajib. Suruhan Allah, perintah Allah yang sifatnya wajib. Wa mandubun, yang kedua mandub, anjuran. Mandub persamaan katanya sunnah. Jadi sesuatu yang diperintahkan itu ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Contoh aja begini, sholat subuh hukumnya wajib apa sunnah? Sholat qobliyah subuh hukumnya wajib apa sunnah? Tapi dua-duanya disuruh. Kalau yang sholat subuh karena wajib definisinya adalah ma yusabu bi fi'li wa la yu'aqabu ma yusabu bi fi'li wa yu'aqabu bi tarki. Wajib itu fardu. Sholat subuh bila dikerjakan pelakunya dapat pahala. Sholat subuh bila ditinggalkan, maka yang meninggalkan sholat subuh wajib disiksa. Karena apa Pak? Karena fardu. Usoli fardol subhi, fardos subhi. Karena fardu hukumnya, fardu kan itu. Fardu masalahnya. Fardu itu bila kita kerjakan dapat pahala, bila ditinggalkan, yang meninggalkan dapat siksa, dosa, yu'aqab, artinya hukuman. Nah, kalau mandub, kalau sunnah, ma yusabu bi fi'lihi wa la yu'aqabu bi tarkihi. Kalau sunnah subuh tadi, kalau qobliyah subuh kan ada lainan tuh cara niatnya. Ada yang begini, usolli sunnatas subhi qobliyatan raq'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ini sunnatas subhi, bukan fardhu subhi, karena sunnah hukumnya. Usolli sunnatas subhi qobliyatan raq'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunnah subuh qobliyah 2 rakaat menghadap kiblat pada waktunya karena Allah Ta'ala. Kalau Pak Haji niat qobliyah subuh gimana? Nah, iya begitu kan. Kalau tadi kan fardu subhi fardu. Yang kedua sunnah tasubhi sunnah. Nah, kalau yang melaksanakan qobliyah subuh maka dapat pahala. Tapi kalau enggak melaksanakan tidak disiksa. Nah ini perintah itu ada 2. Fardun wa mandubun, wajibun wa sunnatun, maksudnya begitu, Pak. Nah kalau orang yang kan begini, kalau fardu itu untuk Allah, kalau sunnah untuk diri kita sebenarnya manfaatnya. Makanya luar biasa. Kalau fardu kan harus dipaksa kita. Kalau sunnah ya kita lah, manfaatnya buat kita kembalinya. Karena bukan berarti kalau fardu manfaatnya buat Allah, enggak. Kalau Allah enggak butuh ibadah kita sebenarnya, tapi itu harus paksa kita karena wajib. Saya ulangi ya. Wal ma'muru ala nau'aini fardun wa mandubun. Nah ini Pak, makanya karena fardu itu hukumnya wajib, maka usahakan banget kita harus memaksakan diri kita. Kalau dalam ceramah-ceramah Kiai Haji Saidul Irsyad pernah saya dengar tuh, Allahumma potsa katanya. Apa Pak? Allahumma repot-repot dipaksa. Kan kadang alasannya repot tuh. Kalau wajib dipaksa, harus dilaksanakan. Nah kalau sunnah ya tadilah kita gitu ya. Nah sekarang bapak-bapak sekalian, ada keterangannya apa sih fardu, apa sih mandub. Tadi kan baru keterangan saya nih. Sekarang ada keterangan dalam kitab.
fa fil fardi ubudiyatul ittirari. Dalam kefarduan itu adalah penyembahan yang harus dipaksa. Kita menyembah Allah, kita paksa diri kita ini. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ubudiyah, untuk beribadah. Karena kita tahu bahwa kita ini memang diciptakan untuk menyembah Allah, ya kita harus paksa diri kita. Memang awal-awal kita memaksakan diri, tapi lama-kelamaan menjadi kebiasaan. Insya Allah. Awal-awal Pak, orang untuk berubah dari malas menjadi rajin itu memaksa. Bahkan orang tua juga kadang harus memaksakan anaknya itu. 7 tahun aja harus disuruh sholat, puasa walaupun belum waktunya, agar nanti menjadi kebiasaan. 10 tahun walaupun belum balik itu anak udah biasa. Wah, mudah-mudahan udah biasa kan dari umur 7 tahun. Kalau masih nggak mau juga, boleh dipukul tapi tidak sampai menyakitkan. Nah, nanti setelah dewasa, umumnya dewasa pakai umur ya, 15 tahun, maka sudah terbiasa. Nah ini, maka harus ada ubudiyatul ittirari. Yang boleh saya artikan adalah penyembahan kepada Allah, kita paksa diri kita. Nah makanya untung bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya di pesantren, cucunya di pesantren, di sana sudah ada jadwal tuh, dari pagi sampai malam jadwalnya sudah ada. Itu untuk menjadi bahasa kita itu kebiasaan. Karena dalam bahasa Arab campur Indonesia di pesantren, kullu syai'in minal biasa. Apa itu artinya berarti? Sesuatu itu tergantung kebiasaan. Makanya perlu ada peraturan agar menjadi kebiasaan. Karena wajib itu ubudiyatul ittirar, ibadah kita wajib dipaksa agar nanti menjadi kebiasaan. Kalau pertama kalinya nggak berani dipaksa, ya kapan bisa? Nah, tapi kalau mandub, nah nih, wafin nafli di sini sebutannya nafal. Karena ada mandub, nafal, sunnah, tatawu. Itu samalah ya bahasanya. Wafin nafli ubudiyatul ikhtiyari. Wafin nafli ubudiyatul ikhtiyari. Nah, dalam perintah-perintah Allah yang hukumnya nafal, tambahan, mandub, anjuran, sunnah yang disunahkan, maka ini adalah ubudiyatul ittirari. Maka penyembahan kepada Allahnya sifatnya boleh memilih. Boleh qobliyah subuh, boleh enggak. Boleh tahajud, boleh enggak. Boleh witir, boleh enggak. Boleh Ba'diyah Isya, boleh enggak. Boleh qobliyah Isya, boleh enggak. Gitu loh maksudnya. Boleh sholat duha, boleh enggak. Boleh sholat tasbih, boleh enggak. Boleh sholat taubat, boleh enggak. Itu namanya ubudiyatul ikhtiyari. Jadi penyembahan yang sifatnya boleh memilih, tapi ikhtiyar itu dari kata-kata khairun. Nah, kira-kira khairun artinya apa? Lebih baik. Khairun artinya lebih baik. Nah, sebagai orang yang punya akal baik, punya akal sehat, pastinya memilih yang baik. Maksudnya gitu. Insya Allah. Kira-kira melaksanakan qobliyah subuh dengan meninggalkan qobliyah subuh baikan mana? Halo, baikan mana? Ya, baikan melaksanakannya. Pilihlah yang baik, maksudnya ikhtiar itu. Ikhtiar kan usaha kan artinya? Iya Pak? Saya mau nanya nih, ikhtiar kan kita sering dengar tuh kalimat ikhtiar. Kan ikhtiar dulu Pak Ustadz. Nah, ikhtiar itu yang bapak-bapak, ibu-ibu pahami, ikhtiar itu apa sih artinya? Berusaha. Itu bahasa Arab ikhtiar. Dari kata-kata khairun, kalau boleh saya artikan, ini saya nggak ngambil dari kata siapa-siapa ya. Ikhtiar itu mencari yang paling baik. Gitu loh usaha. Emang usaha cari yang lebih buruk? Kan enggak. Dari kata-kata khairun, apa kabar? Khair, gitu kan? Khair itu baik. Nah, mencari yang paling baik.
Nah, sekarang kalau mau tanya nih, kira-kira orang yang sering duha, sholat duha, dengan orang yang nggak pernah sholat duha, baikan mana? Nah itu ya dia pilih yang baik. Nah kira-kira kalau orang sebulan tahajud sekali dengan sebulan tahajudnya 10 kali, baikan mana? Ya 10 kali gitu loh. Nggak tahu nih bulan ini ada nggak yang udah pernah tahajud 10 kali? Ada Pak? Ada? Nah, ada nggak yang bulan ini nih? Ini bulan apa sih? Lupa saya. Juli. Yang belum pernah sholat tahajud sama sekali ada? Ada nggak yang bulan ini tahajud lah walaupun sekali ada? Nah itu antara yang nggak pernah tahajud, ada yang tahajud sekali, ada yang tahajud 10 kali, ya lebih baik yang mana? Tapi ada yang paling baik lagi, setiap malam tahajud. Nah inilah namanya ubudiyatul ikhtiyari, mencari yang paling khair, nah paling terbaik ya. Cuman namanya kita itu kan lagi-lagi manusia Pak. Iman kita kan belum sempurna sampai 77 itu. Ya, daripada nggak pernah sama sekali, lebih baik ya tahajud walaupun sebulan sekali. Betul nggak Pak? Iya. Jangan sampai enggak, ini kan sunnah doang, jangan sampai dikerjakan ya. Kalau orang pengen hidup mulia dunia akhirat, wajib sholat tahajud. Wa minal laili apa itu? Fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sekali lagi itu ya, bahwa ketika itu fardu, suruhannya fardu, maka wajib kita paksa diri kita untuk melaksanakannya. Tetapi apabila suruhannya itu berbentuk anjuran, maka kita usahakan pilih yang terbaik, yaitu melaksanakannya. Nah, itu ya. Wasummiya naflan, ibadahnya disebut ibadah sunnah. Li'annahu zaidun alal asli, karena itu ibadah tambahan saja, bukan ibadah asli. Nah, sekarang ada keterangan agak ke ilmu tauhid nih. Kama annaka, maka seperti sesungguhnya Anda, zaidun tambahan, fil wujud di dalam wujud Anda. Idz kana Allahu wala anta, karena jika Allah tidak ada, Anda enggak ada. Tsumma kunta, tapi karena Allah ada, maka kamu diadakan. Fa anta naflun, yaitu keadaan kamu itu hukumnya tambahan saja. Aizaidun fi wujudillahi ta'ala, yaitu tambahan dari wujudnya Allah Ta'ala. Fala budda laka, maka mau tidak mau bagi kalian, min amalin, dari amalan, yusamman naflan, yang disebut dengan amalan sunnah, wa huwa asluka, ya ini adalah untuk dirimu sendiri. Wala budda laka min amalin yusamma fardhan, maka mau tidak mau kamu harus melaksanakan amalan fardu, wa huwa aslu wujudil wajibil wujud, wa huwa Allah Ta'ala, yaitu adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita paksa diri kita melaksanakan kewajiban. Fa fi ada'il fardi anta lahu, ketika kamu melaksanakan ibadah fardu, maka ibadah kamu itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi ada'in nafli anta laka, dan apabila kamu melaksanakan ibadah sunnah, maka untuk dirimu. Nah, ini ada satu tauhid, ilmu tauhid, bahwa Allah lah yang wajib ada. Dalam ilmu tauhid disebut wajibul wujud, Allah yang wajib ada. Manusia beserta alam semesta adalah mungkinul wujud, mungkin ada, mungkin tidak ada. Jadi yang wajib ada hanya Allah. Kalau Allah nggak ada, kita nggak ada. Tapi karena Allah ada, Allah mengadakan kita. Maka jangan heran ketika ada ibu-ibu lagi hamil, sudah terdeteksi ada janin, tahu-tahu hilang. Yang mengadakan dalam rahim seorang ibu adalah Allah, yang menghilangkan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan heran ketika ada seorang anak lahir, dalam perut anak itu ada anak lagi. Katanya adiknya, tapi masuk dalam perutnya. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan heran ada manusia yang tidak punya bapak, tidak punya ibu. Manusia yang tidak lahir dari seorang ibu. Ada manusia yang tidak punya bapak sama sekali. Ada kita yang punya bapak, punya ibu. Itu semua adalah karena diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itulah Bapak Ibu hadirin sekalian, baru keterangan tentang perkara yang dianjurkan, yaitu ada fardu, ada sunnah.
yang fardu wajib kita kerjakan dan yang sunnah kita berusaha untuk mengerjakan. Mudah